Selamat datang di podcast Pusat Studi Gender Universitas Jember. Tempat kita berbicara tentang isu-isu penting seputar ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan dengan perspektif feminis. Bersama saya Nisha yang akan memandu diskusi hari ini dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita akan membahas isu yang sangat relevan dan penting pada hari ini, yaitu perempuan sebagai korban dan pelaku kekerasan. Hari ini saya tidak sendiri. Bersama kita telah hadir narasumber yang hebat, luar biasa, yang akan berbagi pandangannya. Ada Ibu Eri Andriani dari Stapa Center. Boleh Ibu menyapa audiens? Halo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kami dan tentunya akan membersamai perbincangan kita ke depan. Dan apa yang akan kita bahas nantinya, apa itu Stapa Center dan bagaimana pembahasan poin-poin penting akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ibu Eri, nah jadi hari ini kita sudah tidak asing ya Ibu dengan apa itu kekerasan gitu. Mungkin yang hari ini seringkali lumrah diperspektifkan di kalangan masyarakat adalah perempuan sebagai korban kekerasan. Namun ternyata pada realitasnya perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan, Bu. Nah, ini menjadi poin pembahasan penting yang akan saya awali dengan boleh satu pertanyaan dulu ya, Bu. Boleh. Nah, saya mau bertanya, mengapa kemudian perempuan bisa berada di posisi sebagai korban kekerasan bahkan atau pelaku kekerasan gitu? Boleh Ibu langsung dijawab? Oke, terima kasih. Ya, seringkali kan kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan itu orang kan jadi kenapa sih kok perempuan terus yang diurusi, padahal kan kalau kita bicara dalam realitanya banyak sekali ragam kekerasan yang terjadi. Salah satunya pelakunya bisa laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau dari data yang dirilis oleh KPAI itu untuk kekerasan terhadap anak 80% itu pelakunya adalah ibunya sendiri. Baik. Atau keluarga dekat, dan itu perempuan, bisa ibunya, bisa babysitternya, atau mungkin keluarga yang lain yang itu perempuan. Nah, dari sini sebetulnya kenapa ini jadi menarik, karena sebetulnya perempuan tinggal dalam satu siklus kekerasan yang itu bisa mengakibatkan dia juga menjadi pelaku karena manifestasi kekerasan yang dialami sebelumnya. Baik, jadi apa yang dilakukan perempuan sebagai pelaku kekerasan bisa dimungkinkan dengan kata lain karena ada pengalaman kekerasan juga sebelumnya, seperti itu, Bu? Ya, betul. Oke, baik. Ya, jadi dari apa yang saya amati sejak tahun 2020 ke sini ya, 2020-an, kemudian lebih secara spesifik setelah ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, saya melihat bahwa banyak sekali pelaku-pelaku kekerasan itu melakukannya karena dia punya pengalaman trauma sebelumnya karena menjadi korban kekerasan. Kalau saya lihat yang paling ekstrim misalnya tahun 2023 yang di Jambi, seorang perempuan yang melakukan kekerasan pada sekelompok anak itu kan baik laki-laki dan perempuan, itu juga cukup miris. Kemudian juga kekerasan yang lain, misalnya ada seorang ibu yang membuang bayinya atau melakukan pembunuhan atau melakukan penyiksaan kepada anaknya, itu juga karena dia mengalami fase kekerasan, dia mengalami fase menjadi korban kekerasan yang tidak ditangani dengan baik sehingga termanifest dalam perilaku yang kemudian meniru sebagai pelaku kekerasan. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan karena pengalamannya ini menjadi satu faktor penyebab dia menjadi pelaku. Betul. Paling besar begitu ya, Bu ya? Betul. Jadi tadi saya pakai data yang KPAI aja, misalnya 80% itu adalah kekerasan terhadap anak dilakukan oleh ibunya. Nah, ini kan sebetulnya kita tidak pernah melihat bahwa
proses babysitting itu juga cukup melelahkan bagi perempuan. Nah, ketika tidak ada daya dukung yang memadai dalam keluarga, itu menyebabkan dia overwhelmed dan jadi pelaku kekerasan terhadap yang lebih lemah. Dalam hal ini adalah anaknya. Karena sebelumnya berarti perempuan ini seringkali tidak mendapat dukungan, pada Betul. akhirnya luka ini menjadi trauma yang tidak sembuh dan terulang kembali. Iya. Nah, seperti itu ya, Bu. Termanifestasi dalam perilaku kekerasannya. Oke. Ya. Selain faktor trauma tersebut, Bu, adakah faktor lain? Tadi saya menggarisbawahi ada misalnya luka yang tidak sembuh, tidak disembuhkan, tidak mendapat dukungan, kemudian trauma. Selain itu? Ya, yang kedua yang cukup banyak itu terutama bagi perempuan pelaku kekerasan yang membunuh anaknya atau melakukan kekerasan pada anaknya, faktor ekonomi cukup tinggi. Jadi dua angka ini ya yang cukup tinggi di Indonesia. Pertama soal trauma kekerasan, yang kedua soal ekonomi. Jadi situasi ekonomi yang cukup berat ya kalau saat ini kita bicara bentar lagi mau 12% nih. PPK tambah 12% itu kan semakin menempatkan perempuan pada posisi yang cukup dilematis ya. Di satu sisi dia juga sebagai perempuan pengen nih memperbaiki dirinya, baik ekonominya, sementara kan tidak semudah itu juga untuk bisa settle secara ekonomi saat ini, dan itu yang menyebabkan mereka kemudian ambil jalan pintas, misalnya membunuh anaknya kemudian bunuh diri gitu. Itu yang cukup banyak, rata-rata justru karena faktor ekonomi. Iya. Artinya di sini ada dua faktor tertinggi gitu ya, penyebab perempuan menjadi pelaku, yaitu ada tekanan psikologis, karena traumanya, kemudian ada tekanan ekonomi di samping itu. Dan kemudian dari faktor-faktor tersebut, bisakah perempuan keluar dari siklus korban ataupun pelaku? Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana perempuan sebagai korban dan kemudian setelah menjadi korban bisa saja kemudian menjadi pelaku gitu. Kalau saya menyimpulkan. Nah, apakah bisa Ibu perempuan keluar dari dua siklus ini? Sangat bisa ya sebetulnya. Kenapa kok kita perlu ada pendidikan gitu ya, pendidikan bagi perempuan untuk memahami hak-haknya gitu, karena sebetulnya kan akar muasalnya adalah bagaimana pandangan kita terhadap perempuan. Nah, ketika kita memandang perempuan sebagai the second sex, sebagai orang yang dia subordinat, maka itu akan sangat berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, ketika ini juga nggak kita kasih pandangan yang cukup kritis, maka perempuan akan selalu ditempatkan sebagai korban. Nah, ketika korbannya nggak ditangani, dia akan bermanifestasi sebagai pelaku. Jadi kalau mau keluar dari siklus itu ya kita harus kasih pendidikan kritis pada perempuan dan laki-laki ya, bahwa perempuan itu punya hak, dia sama manusianya dengan laki-laki, dia sama dalam posisi yang setara, dia makhluk yang sama, punya hak sebagai warga negara juga haknya sama, sehingga dengan begitu penghargaan terhadap perempuan juga bisa diharapkan mengeliminir kekerasannya. Artinya siklus ini masih berkaitan erat ya Ibu dengan bagaimana perkembangan paham patriarkis yang masih ada dan tumbuh di masyarakat seperti itu. Ya. Dan kemudian dari Stapa sendiri Ibu, ketika kita berbicara, kebetulan Ibu dari Stapa itu, adakah Bu di kasus di lapangan itu sendiri yang membandingkan jumlah perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban? Kira-kira sebenarnya mana yang lebih banyak, perempuan sebagai pelaku atau perempuan sebagai korban dari kekerasan ini? Stapa Center tidak bergerak pada pelayanan penanganan korban kekerasan ya. Jadi kami bergerak di pendampingan perempuan dan anak di pedesaan. Nah, kami melihat bahwa konteks kekerasannya tidak hanya pada kekerasan fisik, seksual, psikologi gitu, tapi kami melihat bahwa perempuan, orang tua itu punya peran penting untuk menentukan anaknya itu mau jadi apa. Jadi kalau kami sejak 2012 mengkampanyekan untuk education for all dan stop pekerja anak, terutama pekerja anak di sektor informal. Kami melakukan survei setiap tahun bahwa faktor utama anak ikut bekerja itu karena membantu orang tua, karena ingin membantu ekonomi orang tua. Nah, ini sebetulnya kalau kita dalam konteks kekerasan itu sudah masuk kekerasan, karena dia merenggut hak anak untuk dapat pendidikan yang layak. Nah, dari situ kami melihat bahwa ragam kekerasannya itu
selaten itu gitu loh, karena kan ketika dia udah nggak sekolah, kalau dia perempuan dia akan rentan untuk menikah muda. Menikah dini itu Kalau juga, dia Bu, benar. kalau dia laki-laki dia tidak sekolah, maka dia akan menjadi pekerja yang terampil di usia yang dia belum dewasa. Nah ini kan juga bentuk kekerasan yang salah satunya dipicu oleh kondisi ekonomi. Jadi kalau yang Stapa lakukan adalah melakukan pendidikan kritis supaya mereka memahami bahwa hak anak, hak perempuan itu harus dipahami semua orang dan harus diupayakan untuk pemenuhannya. Oke, baik. Jadi memang ternyata perempuan, misal ketika masih anak-anak gitu, ternyata mereka juga tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya, misalnya pengeksploitasian atau sudah bekerja, sehingga pendidikan itu memang kurang sedari kecil ya, Ibu, dari dini gitu. Temuan kami bahwa dalam kondisi keluarga yang cukup sulit secara ekonomi, pilihan untuk menyekolahkan pasti akan memilih laki-laki dibandingkan perempuan. Betul Jadi meskipun anak perempuannya cukup pintar secara akademik, tetap dianggapnya bahwa nanti kan kamu akan menikah, kamu akan ikut suami, kamu tidak harus pintar, kamu nggak harus sekolah tinggi. Itu masih ada di masyarakat kita gitu. Sementara kalau pandangannya udah seperti itu, berarti dia udah menyiapkan perempuan untuk jadi korban kekerasan. Luar biasa, betul sekali. Artinya bahwa pendidikan kesetaraan ini rasa-rasanya masih sulit ya, Ibu, bukan sulit, mungkin belum bisa maksimal diterapkan. Harus terus diupayakan. Khususnya di wilayah desa ataukah di perkotaan gitu? Sebetulnya sama aja ya. Saat ini kan kalau kita bicara saat ini ya, bahwa teknologi berkembang, kemudian batas desa dan kota itu juga udah begitu tipisnya. Betul. Itu juga nggak banyak berpengaruh ya. Dalam konteks Jember sendiri kan sebetulnya angka perkawinan itu juga di kota-kota cukup tinggi gitu. Saya dari Ambulu misalnya, Ambulu itu kan wilayah selatan yang cenderung pendidikannya cukup baik, tapi angka perkawinan anaknya juga cukup tinggi. Betul, faktornya apa? Bukan lagi sebagai faktor budaya seperti di utara yang karena mereka dinikahkan muda atau apa, tapi karena kehamilan tidak diinginkan sehingga kemudian dimasukkan dalam perkawinan anak gitu. Nah ini kan juga sama saja bahwa sama-sama punya potensi sebagai korban dan pelaku kekerasan. Baik, artinya perempuan sedari kecil hak-hak untuk mendapatkan pendidikan saja mereka bisa jadi masih dinomor duakan daripada laki-laki gitu ya, Bu. Jadi bisa jadi kemudian ketika sudah dewasa atau di momen-momen tertentu bisa menyebabkan mereka menjadi pelaku kekerasan seperti itu. Betul. Ini luar biasa sekali ya teman-teman, dan tentunya masih banyak poin-poin yang akan kita bahas dan semakin seru gitu. Jadi tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Baik, berbicara tentang apa itu tadi yang kita bahas, khususnya perempuan menjadi pelaku dan juga perempuan dapat menjadi korban kekerasan, pada akhirnya membawa kita pada satu poin pertanyaan. Nah, dari pengalaman Ibu yang selama ini di desa ataupun di kota, nah adakah cerminan peningkatan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan perempuan ataupun perempuan sebagai korban? Nah, kira-kira adakah satu kecenderungan atau dinamika pola tertentu, Ibu, yang menyebabkan ini meningkat, ataukah apakah ada peningkatan atau tidak? Itu, Bu, yang pertama. Dan kemudian jika ada peningkatan, kira-kira pola apa, Bu, yang mendominasi peningkatan itu gitu? Terima kasih. Iya, kalau kaitannya dengan perempuan sebagai pelaku kekerasan itu ada dua hal. Yang pertama, dia kemudian berhadapan dengan hukum karena tadi misalnya melakukan pembunuhan terhadap anaknya atau melakukan kekerasan seksual pada keluarganya gitu. Itu juga berbeda dengan perempuan yang melakukan kekerasan tapi tidak berhadapan dengan hukum karena dia tidak diproses. Nah, bagi kami melihatnya sebetulnya yang paling perlu diwaspadai itu justru yang nggak berhadapan dengan hukum, karena kan kemudian itu dianggap normal-normal aja gitu. Misalnya bahwa perempuan misalnya sebagai ibu, dia kemudian ngambil sikap anaknya nggak sekolah karena
persoalan ekonomi. Ketika itu dinormalisasi, maka itu akan jadi hal yang biasa. Nah, saya melihat sebetulnya pola yang paling banyak terjadi itu adalah soal bagaimana perempuan membiarkan hak perempuan itu diambil gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi yang saya contohkan soal akses sekolah gitu, mau jadi apa, itu kan juga sebetulnya sudah kekerasan kalau pada anak ya. Nah ini kan yang sering dianggap normal. Oh iya normal karena kan ini ibunya. Jadi kalau misalnya kami pernah menemui kasus misalnya ada seorang perempuan itu yang begitu inginnya anaknya sekolah itu sampai memaksa, jadi nggak boleh jajan, nggak boleh ini, kalau anaknya udah ngerengek itu dipukulin. Itu sampai sampai kemudian dipukuli. Ketika kami dapat cerita itu, kemudian mencoba melihat situasinya, ya dia sebetulnya keinginannya baik, dia nggak pengen keluarganya terus miskin, jadi anaknya harus anaknya harus belajar lebih keras supaya dapat nilai yang baik. Hanya saja ketika kemudian dia melakukan kekerasan, itu kan kayak jadi referensi yang dia punya itu ya memang itu gitu loh, reaksi kekerasan juga. Jadi ya referensinya untuk mendidik itu ya harus dengan kekerasan. Nah ini yang menurut saya kalau kita tidak bicara soal bagaimana membangun pola pengasuhan yang baik, maka yang kita lakukan adalah menciptakan trauma-trauma pada baik itu laki-laki maupun perempuan, dan itu yang kemudian jadi manifestasi dia bisa menjadi pelaku kekerasan. Baik, artinya kekerasan ini ternyata merupakan siklus yang berulang gitu. Bisa betul. Jadi ketika seorang ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya, si anak ini juga akan punya potensi melakukan kekerasan misalnya ya Bu ya. Tapi tidak hanya itu, lepas dari bagaimana ibu bereaksi emosional kekerasan terhadap anaknya, ternyata si ibu ini tadi punya beban ekonomi, beban psikologis yang tidak selesai ternyata Ibu. Betul. Jadi misalnya aku tuh nggak pingin anakku itu miskin, ya kamu harus belajar. Nah ketika nyuruh belajar malah dipukulin, itu kan juga ini kan yang harus kita putus ya, rantai kekerasan yang seperti itu yang harus kita putus. Sama halnya dengan aku tuh nggak pingin kita miskin terus, supaya kamu nggak miskin ya udah kamu terima aja lamarannya si A yang secara finansial itu cukup gitu. Nah itu kan juga dia menjadi pelaku kekerasan untuk lepas dari kekerasan yang dialami sendiri. Baik. Ternyata kalau saya melihat tadi ada kecenderungan perempuan ketika perempuan sebagai ibu, apakah artinya masih banyak perempuan yang berkutat di area domestik Ibu? Artinya tidak ada keseimbangan. Misalkan kita membicarakan tentang orang tua, harusnya ada proporsi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, ayah dan ibu. Betul. Jika perempuan melakukan kekerasan, apa artinya perempuan tidak memiliki kesetaraan dalam pengasuhan itu sendiri gitu Bu misalnya? Iya, jadi angka kekerasan, angka pelaku kekerasan yang berjenis kelamin perempuan dan berhadapan dengan hukum, memang faktor yang paling banyak itu urusan bahwa dia nggak cukup nyaman untuk menjalankan tugas-tugas domestiknya, dan itu betul-betul nggak ada daya dukung. Jadi misalnya persalinannya rapat gitu ya, anaknya 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, terus dia baby bluesnya belum selesai udah baby blues lagi gitu kan. Itu kan kalau nggak ada supporting system ya dia akan sangat depresif gitu, dan itu yang memicu terjadinya kekerasan. Dari yang saya lihat di Indonesia ya, kita nggak bicara Jember, kalau Jember kemarin itu ada pembunuhan anak, itu anaknya dibunuh itu karena kehamilan tidak diinginkan atau merasa malu karena nggak ketahuan gitu ya. Nah kalau yang di Indonesia itu kecenderungannya memang faktor kemiskinan dan bahwa kekerasan yang dialami sudah cukup akut. Dia ingin keluar dari itu dengan membunuh anaknya supaya ya udahlah kita selesai dengan dunia ini gitu. Bahkan ada waktu itu Ibu yang luar biasa cukup miris. Jadi ponakannya itu kemudian dibunuh gitu ya Bu ya misalnya, dan beberapa kasus yang saya ngikuti memang marak akhir-akhir ini cukup sering terjadi ya Ibu ya. Iya, betul. Iya. Itu cukup banyak dan rata-rata justru pelakunya hidup. Nah, itu dia. Pada akhirnya bukan bunuh diri misalnya ya, tapi terjadilah pembunuhan. Pembunuhan, gitu. betul.
Untuk selanjutnya Ibu kita akan membahas lebih dalam tentang Stapa Center Ya, gitu ya. Ini luar oke. biasa dan akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Oke, kita akan membahas tentang lebih spesifik Stapa Center, peran Stapa Center khususnya Ibu Eri, dan apa kemudian yang akan bisa kita kembangkan dari pembahasan kita. Dari yang pertama, Ibu, tentang Stapa Center, program atau inisiatif apakah misalnya yang telah dilakukan Stapa Center yang relevan dengan isu yang kita bahas, dengan isu perempuan sebagai korban dan atau perempuan sebagai pelaku kekerasan? Ya, kalau kami memang kan tadi sudah saya informasikan di awal ya, tidak menangani korban. Jadi kami tidak melakukan pelayanan terhadap korban, tapi kami melihat bahwa perempuan itu kan tidak tinggal di ruang kosong. Jadi dia tinggal misalnya di keluarganya lokusnya di mana? Apakah di pedesaan? Dia petani atau buruh tani? Dia dalam kondisi kelas menengah yang seperti apa? Nah, kami melihat pendidikan untuk memahamkan soal hak dan kewajiban sebagai warga negara itu penting. Jadi yang kami lakukan, mayoritas yang kami lakukan itu adalah diskusi-diskusi soal pengasuhan. Di situ kami masukkan bagaimana kita memberikan pengasuhan yang adil baik laki-laki dan perempuan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kami informasikan mengenai hak-hak reproduksi. Kami informasikan mengenai bagaimana pengasuhan yang tidak ada kekerasan, karena kami berharap bahwa investasinya nggak sekarang langsung bisa kita lihat hasilnya, tapi bahwa ketika kita membangun generasi yang nggak punya luka, maka dia juga nggak akan jadi korban dan dia akan tidak kecil, dia akan jadi pelaku. Kami berharapnya seperti itu yang kami lakukan. Yang kedua, karena kami juga tidak bersinggungan dengan korban langsung dan tidak bisa menghindari kalau ada korban ya, jadi kami bekerja sama dengan beberapa lembaga. Di Jember cukup banyak lembaga yang bisa jadi rujukan ketika ada korban. Kami melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Baik. Jadi Stapa ini lebih ke pengedukasian, Iya, langkah betul. pengedukasian. Kalau saya bisa garis bawahi, khususnya tentang kesetaraan gender ini jadi poin Iya. penting ya Ibu ya di Stapa. Betul. Dan tentunya Ibu sebagai NGO nggih Bu nggih, adakah tantangan gitu? Jadi langkah edukasi dilakukan, pernahkah di lapangan menjumpai tantangan Ibu? Tantangan Iya. apa saja gitu yang dijumpai Bu? Beragam sih ya, tantangan itu beragam banget. Saat ini ketika teknologi berkembang, orang ngerasa bahwa oh udah sama kok laki-laki dan perempuan gitu. Perempuan juga bisa sekolah, laki-laki juga bisa sekolah, perempuan bisa keluar malam, laki-laki juga keluar malam. Tapi tidak dilihat esensinya bahwa ada hal-hal yang itu lebih substantif gitu ya. Jadi misalnya bagaimana yang sederhana, pembagian kerja di dalam rumah tangga, tangga, itu aja kan tetap aja balik-baliknya perempuan boleh kok ikut aktivitas, ikut kegiatan ormas, ikut kegiatan di PKK, ikut program pemerintah. Ketika dia aktif di situ, dia malah ngalami beban ganda karena balik ke rumah urusannya masih harus nyuci, harus ini. Jadi kami melihat tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman tidak hanya pada perempuannya saja, tapi juga pada keluarga. Kita mau bangun keluarga yang seperti apa sih? Keluarga itu berarti kan ada orang tua, dan itu tidak hanya perempuan tapi laki-laki dan perempuan. Kami mengupayakan supaya pendidikannya itu bisa dipahami juga oleh bapaknya. Ternyata pengedukasian tidak sesederhana itu ya, Iya, Ibu ya. tantangannya justru di Tantangan keluarga justru itu di sendiri situ, gitu. iya, sulit sekali ya Ibu. Tapi kalau tadi saya menyimak ada dukungan pihak lain. Nah, Iya. ini artinya ada keterlibatan eksternal mungkin ya Iya, Bu ya di betul. dalam penanganan ini. Nah, berkaitan tentang kolaborasi Stapa selama ini. Apakah di Stapa Center sendiri Ibu ini sudah melakukan kolaborasi atau jejaring eksternal yang seperti apa yang dibangun yang mungkin nantinya ini bisa diterapkan gitu oleh aktivis-aktivis yang juga menyuarakan kesetaraan gender dan penghentian kekerasan gitu Ibu? Iya, kalau kami juga kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Dalam hal ini kalau OPD yang terkait kan di
DP3KB. Di situ bekerja sama karena memang kan dia leading sektor untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga bekerja sama dengan NGO-NGO yang melakukan pelayanan langsung. Kan banyak tuh misalnya teman-teman yang ada di Forum Puspa itu kan ada NGO yang fokus untuk penanganan anak, ada yang di edukasinya, ada yang dia di peningkatan ekonominya. Kami juga melakukan kolaborasi itu. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi salah satu yang kami kerjasamakan itu bahwa rata-rata anak-anak yang harus bekerja kemudian juga melakukan perkawinan anak itu dia bekerja di sektor-sektor informal. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan coba untuk ngajak mereka lihat bahwa kalau mereka nggak ikut intervensi nanti mereka juga akan dapat tenaga kerja yang nggak secakap itu gitu. Betul. Jadi kami juga melakukan kerjasama tidak hanya dengan NGO tapi juga dengan beberapa perusahaan. Oh, artinya instansi pemerintah, kemudian sama NGO dan juga bahkan perusahaan-perusahaan ini artinya memang penting ya Ibu dalam membuat suatu perubahan atau pengedukasian, jalinan kerjasama ini perlu ditumbuhkan gitu. Dan kira-kira Ibu efektivitas jejaring kerjasama atau eksternal menurut Ibu ini seefektif apa atau sepenting apa? Kalau penting sangat penting ya, karena kan ini kan lifetime work gitu ya, jadi nggak bisa. Betul. Kalau jadi kalau misalnya saya mengenal soal gender dan feminisme itu tahun 90-an dan sampai sekarang kan masih relevan gitu ya apa yang saya pelajari di awal gitu, karena kemudian ragamnya jadi berkembang. Kalau zaman saya dulu nggak ada cybercrime, sekarang ada cybercrime. Nah ini kan juga di kasus-kasus yang saya amati justru pelakunya rata-rata perempuan yang kemudian melakukan trafficking, misalnya trafficking anak-anak usia sekolah gitu kan justru perempuan karena dianggap jenis kelaminnya sama gitu kan. Betul. Kemudian dia jadi gampang menjual, kadang jual temennya sendiri gitu kan. Nah saya melihat justru pentingnya untuk melibatkan semua pihak karena perannya masing-masing. Stapa itu kan kecil banget ya yang dikerjakan. nggak bisa ngerjakan besar ya, kami ngerjakannya kan basicnya di desa dan juga nggak semuanya berhasil gitu loh ya. Jadi karena kami itu yang paling susah ya. Betul. Jadi karena kan kami ini kan bicara soal perspektif ya, ini kan bicara soal paradigma. Betul. Ini bicara bagaimana orang itu bisa berlaku adil itu kan nggak bisa cuma di pikiran kita gitu, tapi di perilaku gitu loh. Oke, aku bisa berlaku adil tapi tak pikir aja kan nggak mungkin ya, harus dalam tindakannya gitu. Nah ini yang jadi tantangan supaya tidak terjadi kekerasan itu. Oke, baik. Jadi memang adil itu tidak hanya dalam pikiran ya Bu, dalam sikap juga, tapi adil sejak dalam pikiran itu betul. harus gitu ya Bu. Oke. Dari bagaimana pentingnya keterlibatan eksternal kita sudah mendapatkan poin-poin pentingnya. Untuk itu kita akan sampai di bagian akhir tentunya setelah jeda berikut ini. Jadi tadi Bu Eri kita sudah menyimak dari siapa yang mendominasi kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, korbannya siapa. Tadi disampaikan bahwa ternyata ibu ini berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Kemudian di samping itu bagaimana keterlibatan eksternal cukup penting dalam pengedukasian kesetaraan dan pentingnya perempuan untuk tahu hak-hak mereka dan khususnya anak juga merupakan satu hal yang tidak perlu tidak bisa dikesampingkan, yaitu pendidikan anak untuk terhindar dari kekerasan sejak kecil. Ini penting untuk mencetak generasi selanjutnya yang tidak berada dalam siklus yang sama, yaitu siklus kekerasan. Nah, dari penyemakan tadi, Ibu, pembahasan tadi, saya ingin mendengar, ini Bu, kira-kira sebagai closing statement juga Bu. Nah,
apa pesan Bu Eri untuk perempuan yang saat ini mungkin berada di situasi sulit, berada di situasi mereka sebagai korban kekerasan atau mereka sebagai perempuan yang berpotensi melakukan kekerasan gitu Ibu. Kira-kira apa pesan penting untuk bisa keluar dari siklus ini? Ya, tombol speak up-nya dinyalakan. Ya, karena kan speak up itu kunci utamanya ya. Perempuan itu kan udah dibungkam mulai dia masih kecil ya, sehingga dia tidak punya tradisi yang bisa menyampaikan itu. Saat ini ada media sosial, ada teknologi yang itu membuat perempuan lebih ekspresif, tapi tidak berarti bahwa itu adalah tidak memberi ruang bagi dia jadi korban. Jadi menurut saya tombol speak up-nya dinyalakan, terus membangun keberanian, bersikap asertif supaya orang bisa lihat bahwa perempuan itu nggak cuman tampilnya untuk dilecehkan gitu ya, untuk dijadikan korban gitu, tapi dia speak up, dia bisa asertif dan bisa menunjukkan bahwa dia sama manusianya kok dengan manusia yang lain. Terima kasih Ibu, artinya perempuan kita bisa, jangan takut untuk speak up. Betul. Ayo kita berani speak up gitu, karena ternyata di Jember sendiri misalnya ada Stapa Center dan tentunya ada jejaring Ada Stapa banyak Center yang sekali lebih luas. lembaga yang Ternyata peduli. berarti ada NGO yang juga bergerak di kesetaraan gender dan hak-hak perempuan gitu. Jadi perempuan Betul. jangan kita takut untuk speak up gitu. Terima kasih banyak Bu Eri. Terima Tadi kasih, closing Nisa. statement ini sekaligus menutup perbincangan kita yang sangat berharga, luar biasa sekali. Semoga pembahasan kita hari ini teman-teman bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untuk semua pendengar. Untuk mendengar jangan lupa untuk ikuti terus podcast dari Pusat Studi Gender Universitas Jember dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Biasa. Kamu dingin sekali.